ini 52, 53 lah. Panjang ini tuh 52, 53. Ini termasuk pendek gitu ya untuk panjang seat postnya. Ketemu lagi dengan channel Alan Hendrawan. Kali ini saya akan membahas terkait dengan sepeda spesial ini. Sepeda spesial ini ya tahu ya, ini adalah Element Pax generasi kedua. Ini sepeda yang mantap Mas Bro dan sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Nah di sini saya sudah memakainya kurang lebih ada 60 km ya. Nah dari situ saya mau memberikan catatan sedikit. Tapi catatan ini bersifat bukan kekurangan gitu ya. Dan ini masih bisa diperbaiki lah ya. Tapi secara keseluruhan ini Element Pax ini emang oke banget sih. Saya salut dengan sepeda ini. Nah catatan yang pertama adalah bagi pengendara dengan tinggi sekitar 160, ini katanya sih jarak dari handlebar ke seat post itu terlalu jauh. Padahal ini sudah full saya majukan. Ini sudah full saya majukan tapi masih terlalu jauh. Jadi bagi yang pengendara di bawah 165 cm bisa upgrade ke handlebarnya agar lebih ke belakang seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena kalau dilihat dari geometri sampingnya ini dia lebih miring gitu ya, lebih miring gitu. Tapi tetaplah masih oke, bisa mengupgrade handlebarnya ke belakang gitu ya, atau bisa menggunakan yang M biar bisa di belakangin. Kemudian catatan yang kedua adalah ke seat post ya Mas Bro. Ternyata seat postnya ini pendek sekali. Bagi saya yang tingginya 177, ini kaki saya masih nekuk gitu ya, kurang nyaman gitu. Jadi seat post ini bisa diganti ke ukuran minimal 58 cm lah ya, biar lebih panjang. Tapi efeknya nanti waktu dilipat itu dia akan ke atas gitu, seperti itu. Tapi oke sih, oke. Kemudian catatan yang selanjutnya adalah pada ban ya. Nah di ban ini kebetulan sudah langsung saya ganti menggunakan Swalbico Jack. Bannya aslinya itu sudah oke sebenarnya. Cuma kalau untuk di aspal-aspal seperti ini, terutama saat panas, dia berasa kurang lincah gitu ya. Tapi sudah oke sih, sudah empuk sebenarnya, bawaannya pun udah cukup sebenarnya. Kalau dibilang cukup. Tapi kalau pengen lebih ya pasti banyak yang lebih gitu loh. Tinggal rasa syukur kita berada di mana gitu ya. Itu catatannya Mas Bro. Kemudian untuk catatan selanjutnya ada pada desain gitu ya Mas Bro. Catatan selanjutnya ada pada desain. Menurut saya pribadi desainnya ini memang relatif ya kalau desain ya. Kalau menurut saya sih stiker-stiker seperti ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih bagus gitu ya. Tapi udah oke lah. Dan ini terkesan desain tulisan ini tuh menurut saya kurang rapi gitu ya. Spinel black gitu. Fontnya tuh kurang natural. Tapi kalau yang ini bagus sih. Ini bagus nih kualitas stikernya seperti itu. Tapi tuh saya lagi relatif gitu ya. Seperti itu Mas Bro. Selanjutnya ada di catatan di mur ya, mur atau di baut-bautnya ini terlihat murnya beda gitu ya kualitasnya dengan brand-brand lain. Nah ini seperti mur-mur biasa, mungkin bisa diperbaiki juga, tapi ini nggak masalah juga sebenarnya. Jadi udah oke lah untuk mur-murnya tuh sebenarnya. Tapi kalau pengen lebih ya di upgrade gitu ya, udah oke sih. Kemudian yang bermasalah saja adalah menurut saya ya, ini ada pada di gear rasionya gitu. Ini untuk yang atas atau yang bawah itu bisa diperbesar gitu ya, terutama yang atas sih. Nah ini saat kita pergantian gear di jalan tanjakan gitu, itu rasanya kurang terasa gitu ya perpindahannya. Jadi masih ngos-ngosan gitu buat pemula seperti saya. Jadi bisa juga ini di upgrade ya gear rasionya, biar jaraknya terlalu lebih tinggi atau ditambahkan 3 speed gitu biar lebih oke gitu ya. Itu Mas Bro, mantap ya. Tapi secara keseluruhan emang bagus sih. Nah kalau dari bagian-bagian frame bagus lah ya. Kalau las-lasan yang katanya las-lasannya kecil dan sebagainya itu buat saya nggak masalah gitu ya, karena nggak terbukti juga las-lasan ini membuat patah atau crack. Buktinya masih kuat-kuat aja gitu, masih oke lah Mas Bro ya untuk las-lasannya. Nah bagi sebagian orang ternyata sedow ini dinilai cukup keras gitu ya, tapi ada juga yang cocok dengan sel ini. Nah ini relatif dan bisa diganti sesuai dengan pantat Anda.
seperti itu Mas Bro. Nah selanjutnya ada di grip gitu ya. Kalau menurut saya untuk jarak yang di atas 30 atau 40 km, grip ini lumayan keras gitu ya. Walaupun ini karet ya, tapi dan saya sudah menggunakan glove atau sarung tangan, tetap saja jari-jari gampang kesemutan Mas Bro. Saking kerasnya ini saya kayak berasa handlebarnya tuh menyatu dengan gripnya gitu tuh. Mungkin bisa update di bagian sini ya Mas Bro ya. Untuk lainnya itu udah oke banget sih ya. Untuk part-part yang digunakan saya tidak akan mereview lagi karena sudah banyak yang mereview ya, jadi tidak perlu direview lagi gitu. Nah, catatan selanjutnya ada di pada elastomer itu Mas Bro. Entah kenapa ya elastomer ini dia kalau benar-benar nggak tepat di posisi yang positif, ini benar-benar gampang lepas gitu ya. Contohnya seperti ini sudah saya klikkan, tapi nah ini memang ini harus benar-benar diputar tepat gitu ya. Mungkin bisa upgrade di elastomernya, tapi ya oke juga lah. Selama ini belum masalah, cuma nggak tahu kenapa baut yang di bagian ini gampang kendor gitu. Padahal sudah saya kencengin tapi gampang kendor ya. Nggak tahu ya. Mungkin kualitas dari dratnya juga berpengaruh ya. Seat clamp sih sudah oke, walaupun ini nggak klasik-klasik banget, tapi dia nggak ada masalah juga di seat clamp ya. Mantap lah Mas Bro ya. Oke Mas Bro, mantap. Ini beratnya kurang lebih 13 kiloan kemarin saya timbang. Mantap. Oh iya, kekurangan selanjutnya ada di bagian pedal gitu ya Mas Bro ya. Nah di bagian pedal ini, kenapa ini saya ganti? Tadinya bawaannya plastik gitu ya. Saat saya berdiri kok kayak berasa kurang rigid gitu ya, dan saya merasa takut gitu. Jadi mau nggak mau saya ganti menggunakan pedal yang berbahan alloy. Ini quick release ya dari Isofix. Nah pedal itu memang resiko juga sih nanti kalau kepleset pakai pedal plastik atau patah dan sebagainya ya. Nggak tahu juga nanti. Tapi all in dengan harga segini udah oke, kenyamanan benar-benar di atas ekspektasi Mas Bro. Nggak perlu kebanyakan upgrade juga sudah oke sih. Kalau ini saya belum tahu konsepnya mau ke arah mana, tapi gini dulu aja udah oke sih ya. Paling nanti ganti seat post aja. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan Elemen PX Gen 2 ini. Ini memang bagus ya Mas Bro ya. Nih oke sih ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di channel Alan Hendrawan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share ya Mas Bro ya. Sampai bertemu lagi. See you.